Yo, halo guys. Ya, kembali bersama gue ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Hayatai Kudasai Takamine-san merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 2 April 2025 mendatang. Ya, heroin di anime ini punya kekuatan yang sangat unik, yaitu kekuatan Eternal Virgin Rod yang membuat dia bisa mengulang waktu gitu. Jadi dia mungkin bisa semacam time travel, bukan time travel ya kayak ngembalin waktu lah. Cuma ini kekuatan ini itu harus mengorbankan sesuatu, dan yang dikorbankan itu adalah daleman. Anjing, the fuck, daleman cuy, dikorbanin ya kan. Jadi setiap kali si cewek ini, heroin ini menggunakan kekuatannya, dalemannya hilang. Ya kalau misalnya dari sinopsisnya sih kayak gitu ya. Dan si cowok ini yang kelihatannya kayak karakter figuran ini itu bertugas membawakan daleman si ceweknya. Jadi ini si cowoknya ini cuma jadi babu anjing, dan babunya suruh bawain pakaian dalam. Lu gila kan cowok di, aduh parah sekali ya kan nih anime ini. Ya kalau misalnya anime ini sih, kalau misalnya kalian protes ini anime ecchi atau anime mimpi bahasa autor ya udah sih. Cuma ini anime kalau misalnya nggak ada unsensornya jelek sih. Masa kan yang dijual kan anunya, masa anunya disensor, the fuck. Udah bagus dianimasikan, masa tidak ditunjukkan gitu loh. Kasihan animatornya. Bayangkan sudah kerja mati-matian tiba-tiba disensor. Waduh, parah sekali ya kan. Ya, semoga ini ada unsensornya. Waduh, kalau unsensor nih sebahaya apa nih? Mohon maaf ya kan, karena yang bagian bawahnya ada juga itu disensor atau enggak nih nanti kalau misalnya ada versi unsensornya. Dan ya, untuk berita saja ada anime My Status and Assassin Obelisk The Hero akan dijadwalkan tayang pada bulan Oktober 2025 mendatang. Ya, ini adalah anime isekai Arifureta lainnya. Dan kalau misalnya gue lihat dari trailernya, ini backgroundnya sekilas bagus sih. Backgroundnya bukan animasinya. Kalau misalnya animasi, ini kayaknya animasinya mid. Dan untuk stylenya sih, untuk style secara warnanya mungkin gimana ya, gradingnya atau sebagainya, stylingnya itu kayak anime ini Failure Frame. Itu mohon maaf nih, mata gua tuh nggak suka anjing kalau misalnya seperti warna atau mungkin animasi yang kayak Failure Frame. Mohon maaf nih, ini kayaknya untuk vibe visualnya itu sama gitu loh, sama anime Failure Frame. Dan ceritanya ya kayak Arifureta, satu kelas terkirim ke isekai, dan si MC-nya jadi OP. Ya bukan OP sih, kayak ngesolo gitu. Dan ini lumayan, mau dibilang pasaran, I don't know man. Cuma untuk akhir-akhir ini kayaknya pasti adalah minimal satu anime isekai yang ceritanya itu Arifureta tapi versi lainnya. Ya ini sih rada gimana gitu ya kan. Dan ya, untuk berita selanjutnya ada anime Apocalypse Bringer Minorga merilis teaser terbaru. Ya ini kalau misalnya gua bukan lihat ya, kalau gua baca sinopsisnya ini kayaknya isekai lagi. Dan ini isekainya jadi Raja Iblis seperti biasa lah. Isekai jadi Raja Iblis. Jadi si MC-nya ini itu terkirim ke dunia game, dan dia pas terkirim di dunia game dia jadi ya kayak Raja Iblisnya gitu. Ya paling nanti objektifnya apa sih, mempertahankan kerajaan biar tidak kalah sama pahlawan. Udah gitu aja anjing ya kan. Itu sih menurut gua alur yang ya kalau misalnya kalian baru nonton anime sih itu bagus-bagus aja. Cuma kalau menurut gua sih skip lah alur kayak gitu. Karena itu mohon maaf nih, template cuy. Minimal kayak Konosuba, kayak Re:Zero, atau mungkin kayak Mushoku Tensei, walaupun sama-sama isekai. Cuma kan alur ceritanya itu beda, tujuannya itu beda. Yang Konosuba komedi, yang Mushoku Tensei ceritanya rada serius, yang Re:Zero ceritanya pushing pak kadang-kadang ya kan, kalau misalnya tidak memperhatikan ceritanya. Nah ini harusnya kayak gini nih kalau misalnya isekai. Mohon maaf ya kan, isekai zaman dulu itu lebih kreatif daripada isekai zaman sekarang. Isekai zaman sekarang, nah ini mati jadi Raja Iblis, ini mati atau mungkin ini kekirim satu kelas ya kan, satu kelas, bayangkan satu kelas kekirim ke isekai, ya itu kan udah kayak what? Ini kan temanya udah pernah dipakai. Mohon maaf ya kan, alurnya kayaknya udah pernah dipakai
di anime lain. Jadi ini cuma kayak semacam daur ulang, dan ini adalah salah satu daur ulang yang menurut gue itu males banget ya kan. Ya oke lah, temanya isekai ya kan, pindah ke dunia lain. Cuma alurnya cuy, alurnya jangan disamain lah. Kayak misalnya, karena jujur gue nggak masalah gitu sama anime isekai. Yang gue masalah ini alurnya kenapa sinopsisnya mirip-mirip. Yang satu di-kick dari party, yang satu jadi raja iblis, ini lagi kekirim satu sekolah ya kan. Aduh, itu kan walaupun sama-sama isekai, cuma isekainya lebih males ya kan. Sudah isekai capnya jelek ya kan. Terus ininya penulisnya males buat cerita, yang template-template aja tetap laku. Ya paling alurnya template, cuma kan kekuatannya bisa diubah-ubah lah. Kalau misalnya kekuatan diubah-ubah mah gue juga bisa anjingnya kan. Apa coba? Dan ya untuk berita saja, ada anime Yusa Party o Suisho Sureta Shiro Madoshi merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada bulan Juli 2025 mendatang ya. Kalau misalnya kalian baca judulnya, ada party-party. Ini kayaknya ceritanya di-kick dari party lagi ya kan. Waduh. Ya ini beneran sih, ini sinopsisnya. Si MC di-kick dari party pahlawan, terus tiba-tiba gabung sama party harem. Enggak sih, masih ada cowoknya sih. Cuma kayaknya yang bakalan ditonjolkan adalah si cewek-cewek ini ya kan, dua cewek ini. Kalau misal dari si trailernya. Dan si MC kenapa sih kalau misalnya anime yang di-kick dari party rata-rata healer. Dan ini kenapa party pahlawan itu rada dongo ya kan. Healer di-kick. Anda kalau misalnya mati, siapa yang nge-heal? Nggak ada. Yang nge-heal siapa? Healer. Lah kenapa di-kick? Anda ini nggak pernah main RPG atau gimana? Waduh, ini pahlawannya noob sih. Cupu guys. Ya, yang jelas nggak tahu kenapa kalau misalnya di-kick dari party itu kenapa sih harus healer terus loh role-nya. Inilah yang dimaksud gua daur ulang yang males. Mohon maaf nih ya, temanya tema fantasi, temanya adventure. Cuma kenapa harus di-kick dari party dan healer lagi untuk karakter utama? Kan banyak healer di luar sana ya kan. Apa kemarin juga kayaknya yang di-kick dari party juga healer juga ya. Cuma gua nggak tahu ya kan namanya, karena susah anjing namanya. Panjang woi, panjang. Jadi ya gimana ya kalau misalnya kita lihat genre fantasi. Makanya anime seperti Sousou no Frieren itu adalah menurut gua angin segar lah untuk genre fantasi. Ya walaupun untuk sebagian orang bilangnya ngantuk, aku sukanya anime kayak Arifureta ya. Itu mah selera ya kan. Kalau misalnya gua sih anjing ini Arifureta KWA-nya banyak banget. Gua mah gitu aja ya kan. Cuma ya kalau misalnya bilang apakah gue nggak suka isekai? Ya gue sih suka-suka aja isekai. Gue suka-suka aja fantasi. Cuma kalau misalnya terlalu template atau mungkin terkesannya itu males mikir ceritanya, ya ngapain ditonton anjing? Ngapain di ini kalau misalnya cuma beda kekuatan doang, alurnya mirip, kotanya beda, ya kan? Aduh. Dan ya untuk berita saja, ada anime My Bashi Witches merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada 6 April 2025 mendatang ya. Kalau misal kita lihat dari trailernya, ini adalah anime tipe-tipe Mahou Shoujo. Kayaknya ya Mahou Shoujo. Ya kan harusnya Mahou Shoujo sih untuk anime ini. Cuma ada idol-idolnya. Apakah ini adalah Aikatsu tapi versi yang lebih upgrade-nya gitu loh. Karena ini kebetulan ada project dari Bandai. Aduh, Bandai nih sedang bakar duit lagi nih buat anime-anime penerus-penerus ini kali. Aikatsu dan kawan-kawannya. Atau mungkin idol ya kan. Alamak, Love Live tiba-tiba ganti genre jadi Mahou Shoujo. Ya kalau misalnya gue lihat ya untuk trailernya, kesan pertama ya gue sih tertarik sebenarnya sama CGI-nya sih. Lagi-lagi ya, karena ini yang garap ada Studio Sunrise. Yang kita tahu kalau misalnya Studio Sunrise itu untuk secara CGI-nya bagus ya kan ya. Kalau misalnya gue lihat trailernya, CGI-nya oke lah, nggak bisa dibilang bagus ya. Ya udah standarnya Sunrise memang seperti itu. Dan ini gila, warnanya sangat-sangat mencolok sekali, boy. Itu warnanya rame banget ya. Kalau misalnya untuk targetnya itu adalah anak-anak, menurut gue sih wajar-wajar aja. Kalau misalnya banyak orang dewasa yang itu ya nggak masalah juga. Cuma kalau menurut gue ini terlalu rame sih untuk warnanya, terlalu colorful lah istilahnya, bikin sakit mata woi. Bayangkan itu warna cerah, semuanya ditabrak, nggak sakit mata lu? Gue mah sakit anjing matanya ngeliatin anime ini. Jadi wow. Ya kalau misalnya buat anak kecil sih memang wajar aja warnanya kayak gitu. Cuma
Kalau buat gua ya kan yang sudah terbiasa warna-warna kalem, ini lihat anime ini gila banget ya kan untuk warnanya. Waduh. Dan ya untuk beritanya ada anime The Cat and the Dragon diadaptasi menjadi anime ya. Kalau misalnya gua lihat sinopsis ini sih ceritanya kucing adopsi naga. Waduh, kucing oren jadi penguasa nih. Jadi preman naga. Waduh. Dan ya untuk beritanya ada anime Uma Musume Cinderella Grey. Gua sukanya ini anjing mau baca Cinderella Girl. Cuma ya begitulah ya. Ini Uma Musume Cinderella Grey merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan pada 6 April 2025 mendatang ya. Kalau misal kalian bingung ini cerita apa? Ini cerita spin-off cuy. Jadi ini adalah cerita dari sudut pandang entahlah karakter apa lah. Ini gua nggak nonton Uma Musume ya kan. Bukan nggak nonton sih, belum nonton cuy. Soalnya anjing waifu lu kuda. Gua jujur ya gue pribadi sih memang nggak terlalu suka furry ya kan. Karena ini kan termasuknya furry nggak sih? Kalau misalnya Uma Musume harusnya furry lah. Walaupun furinya masih semi-semi nekomimi atau sebagainya istilahnya kayak gitu. Cuma gue jujur kayak agak kurang suka aja gitu loh. Untuk karakter-karakter yang setengah hewan. Yang ada ras-ras setengah hewannya gue agak sedikit ya ya kapan-kapan aja lah nontonnya. Kalau misalnya gue lagi gabut, lagi nggak ada tontonan ya kan, lagi pingin ya udah gitu loh, pingin nonton aja ya gue nonton aja. Cuma kayaknya Uma Musume bukan pilihan utama gue untuk menonton di kala gabut, karena memang gue nggak terlalu suka. Cuma mungkin kalau misalnya buat yang furi-furi yang cuma nekomimi ya kan kayak Uma Musume sih gue ya oke-oke aja. Cuma ya sekali lagi gue kayak ya kalau misalnya kalian nanya apakah Uma Musume itu bagus atau jelek dan sebagainya, jujur gue nggak tahu ya kan untuk secara cerita. Cuma kalau misalnya secara animasi, kalau misalnya kalian mau nyari animasi yang benar-benar bagus ya Uma Musume yang digarap sama Cyan Games. Selain Cyan Games sih gue kurang tahu ya, soalnya yang di klip-klip itu adalah anime-anime Uma Musume yang digarap oleh Cyan Games, alias yang movie-nya Uma Musume Cinderella Grey ini kayaknya juga movie deh. Jadi kayaknya ya begitulah. Kalau misalnya kalian lihat, wah ini kenapa animasinya season 1, season 2, season 3 kok nggak sebagus yang Cyan Game? Ya itu studionya beda anjing. Season 1 digarap PA-Works, studio season 2 nggak tahu digarap siapa sih. Untuk studionya gue lupa, yang jelas season 1 itu digarap PA-Works dan itu animasinya nggak sebagus itulah. Ya mau dibilang bagus pun nggak standar, ya udahlah mid lah untuk mid adaptation anjing. Dan Uma Musume ini berhubung Uma Musume ini adalah game mobile ya kan, nih ya paling ceritanya diambil dari story di gamenya gitu. Jadi ya udahlah ya. Dan ya untuk beritanya ada anime Ninja to Koroshia no Futagurashi merilis visual dan trailer terbaru. Ya ini sih intinya si MC di anime ini seorang ninja yang melarikan diri dari desa. Terus dia ketemu sama pembunuh bayaran, dan si ninja cewek ini diminta bekerja sama dengan si pembunuh bayaran tersebut. Karena si ninja ini dia itu ada punya teknik atau kekuatan yang bisa mengubah benda menjadi mungkin daun dan lain sebagainya. Ya kalau misal kalian lihat trailer terbarunya itu, mohon maaf, mayit nih bisa berubah jadi daun. The fuck, bayangkan betapa mudahnya menyembunyikan mayit anjing. Agak lain ya untuk teknik ini. Boleh nggak sih diubah jadi emas? Bisa kan? Bisa nggak sih? Jangan daun lah, biar langsung auto cuan. Ya kalau misalnya kalian nanya apakah ini Yuri atau tidak, ya kalau misalnya untuk beberapa ada yang post ini bilang Yuri, ada yang bilang udah biasa aja lah anime kayak gini. Toh wajar ya kan, karakternya cewek gitulah. Ya sejujurnya ya gue dari dulu tuh gak tahu anjing standarisasi anime Yuri ini apa ya kan. Kalau malah lebih gampang mengstandarisasi anime BL pak, karena kalau misalnya sudah kayak gini wah ini BL nih. Kalau misalnya cewek pegangan tangan itu belum tentu Yuri anjing, itu cuma antara temen atau gimana. Yang bisa bilang Yuri ya autornya atau mungkin publishernya ya kan. Kalau misalnya fansnya mah yang bilang ini anime Yuri sekali ya nggak bisa 100% percaya lah, kecuali autor atau publishernya yang bilang sendiri. Nah itu makanya gue heran, ini anime ini ada yang bilang Yuri, ini anime ini nggak Yuri ya kan. Waduh,
Makanya ya ini adalah suatu pembahasan yang menurut gua cukup membingungkan ya kan, antara Yuri atau tidak. Ada yang bilang Hibike Yuri, ada yang bilang Hibike tidak Yuri, ada yang bilang Love Live Yuri, ada yang bilang Bang Dream Yuri, ada yang ini Yuri, itu Yuri. Aduh, semuanya aja yang karakternya cewek dibilang Yuri. Saya bingung, Pak. Bingung nih, jujur bingung anjing ya kan. Ya kalau kalau secara pribadi ya gue sih lebih suka ngelihat anime yang isinya cewek-cewek sih, karena gue suka cewek. Iya kan, bener kan? Nah, gue cowok masa suka cowok? Aneh kalau bisa suka cowok. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya kalau cuma ngefans doang. Kalau misalnya sampai bener-bener suka yang itulah, itu agak bahaya ya. Ya, gitu lah guys, anjing. Malah pembahasan pinggir jurang ya. Cuma coba deh komen. Sebenarnya Yuri itu kayak gimana sih? Gue bingung ya kan. Ini Yuri, itu Yuri. Pusing. Dan ya untuk berita selanjutnya, ada anime Touring After the Apocalypse akan dijadwalkan tayang pada tahun 2025 mendatang ya. Ini sih anime yang menceritakan tentang dua gadis yang touring setelah bencana ya kan, setelah apokalips. Jadi anime ini sih harusnya anime jalan-jalan, cuma untuk secara animasinya ya begitulah. Desain karakternya juga tolonglah, desain karakternya boleh gak sih dibikin lebih bagus gitu loh. Ini sih selera ya, cuma selera gua tidak seperti ini Pak untuk secara desain karakter. Mohon maaf ya kan. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada yang kontra dengan gua tentang desain karakter di anime ini jelek, ya udah sih, itu mah selera. Cuma jujur sih untuk secara desain gua kurang suka, nggak tahu kenapa gua kurang suka ya kan, gak enak di mata, tidak bisa dijadikan waifu. Beda gitu sama Eurocam kan semua karakternya enak gitu loh, desain karakternya bagus Pak, enak dipandang, bisa jadi waifu. Lah ini anime ini sudah jalan-jalan tidak waifuable, parah sekali. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini. Ya paling gua yang benar-benar menarik adalah anime Haite Kudasai Takamine-san. Waduh, itu anime ya baik sekali. Gue penasaran itu ada uncensornya atau tidak ya kan. Kalau misalnya ada uncensornya, ini anime bagus, rekomen. Kalau misalnya tidak ada uncensornya, aduh ini anime jelek ya. Nah anjing. Anime yang jualan kayak gitu masa sih nanggung Pak, harusnya ada uncensornya. Aduh. Kayak what the fuck, lu ngapain buat anime seyabai itu kalau misalnya tidak ada versi uncensornya? Jualan kamu kan di anu-anunya, masa tidak ada uncensornya? Orang kan mau beli BD ya karena ada yang beda, ada yang versi sensor, unsensor dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.